Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Saya percaya kita hari ini bangun dengan sukacita, dengan semangat, dengan damai sejahtera yang baru ya. Amin. Sebelum kita mulai aktivitas kita hari ini, saya mau ajak kita semua untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan tentang persembahan adalah keputusan. Persembahan adalah keputusan. Saya tidak akan membicarakan tentang seberapa kita harus memberikan persembahan hari ini Bapak Ibu Saudara. Karena saya justru mau menjelaskan bahwa persembahan itu tidak pernah diukur dari nilai nominal yang Bapak Ibu Saudara pikirkan mungkin selama ini ya. Yuk sama-sama kita baca yuk dalam Lukas 21. Lukas 21 ayat 3 dan 4. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu." Ayat yang keempat. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Bapak Ibu Saudara pasti pernah mendengar kisah ini. Bagaimana orang janda yang memberi persembahan yang dinilai kecil oleh orang-orang, tapi justru itu sangat berarti buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika ayat 24 berkata, janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Dalam versi New English Translation dikatakan bahwa memberi dari kekurangan itu diterjemahkan out of her poverty. Jadi janda ini bukan hanya memberi dari kekurangannya, tapi dari kemiskinannya. Mungkin kalau kata kurang sulit untuk didefinisikan atau subjektif, tapi kata miskin Bapak Ibu Saudara, dari kemiskinannya. Betapa janda ini memberi dengan sungguh-sungguh. Meskipun keadaannya mungkin di mata banyak orang adalah bukan keadaan yang menyenangkan. Keadaannya adalah bukan keadaan yang sepertinya, tanda kutip ya, layak untuk memberi. Tapi janda ini memberi dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Sekalipun di dalamnya ada kenyataan bahwa dia harus menghadapi kemiskinannya. Bahkan kalimat memberi seluruh nafkahnya dikatakan everything she had to live on. Everything. Semuanya yang dia punya untuk hidupnya dia berikan. Bapak Ibu Saudara tahukah bahwa persembahan itu gak pernah diukur dari jumlah nominal rupiah atau mata uang yang Bapak Ibu gunakan untuk memberi. Karena hari-hari ini bentuk persembahan dalam gereja-gereja Tuhan itu ya digunakan uang. Betul. Tapi tahukah sesungguhnya bahwa persembahan itu adalah sebuah keputusan Bapak Ibu Saudara. Keputusan apa Bu? Keputusan setiap kita, sikap hati kita, seberapa besar kita mau berkorban buat Tuhan. Tuhan gak butuh sebenarnya. Bapak Ibu Saudara, kita persembahan atau gak persembahan, Tuhan juga gak akan tanya. Tuhan juga gak akan tagih, dan itu juga gak akan pengaruh gitu ya buat Tuhan. Tapi kita belajar dari janda ini, dia memberi everything she had to live on. Semua yang dia punya untuk dia bisa hidup, dia kasih buat Tuhan. Oleh sebab itu persembahan gak melulu bicara uang. Dan Tuhan Yesus, percayalah Tuhan Yesus sangat concern dengan hati manusia. Termasuk dalam perihal persembahan. Tuhan sangat peduli, Tuhan sangat ingin sebenarnya dalam persembahan itu adalah hati kita Bapak Ibu Saudara. Seberapa besar janda ini berkorban untuk Tuhan, mengorbankan apa yang dia miliki. Sekalipun itu di mata orang cuma uang receh, tapi buat dia itu adalah segala-galanya. Jangan remehkan Tuhan dengan berpikir bahwa persembahan itu cuma soal kasih uang buat gereja, lalu uang gereja olah untuk operasional. Enggak Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena persembahan itu adalah keputusan hati kita. Apakah kita mau benar-benar mengorbankan diri kita buat kemauannya, keinginannya, kerinduannya Tuhan atau tidak. Dan ini bisa kita lihat dari kehidupan kita sehari-hari. Persembahanmu adalah keputusanmu. Dan itu bisa dilihat dari bagaimana engkau, Bapak Ibu Saudara, menjalani kehidupan kita masing-masing. Dalam hal yang sederhana, memberi bentuk materi, memberi dalam kondisi kemiskinan, itu adalah tantangan yang sulit buat janda itu.
Tapi pertanyaannya, dia bisa loh. Kita bisa gak ya? Bagaimana dengan kita hari ini? Sudahkah kita memberikan hidup kita? Sudahkah kita memberikan everything, segalanya yang kita miliki dalam hidup ini untuk Tuhan? Tuhan gak butuh uang Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan rindu melihat kesungguhan hati setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena kami boleh bangun, sehat, sempurna, tidak kurang suatu apapun, punya kekuatan, kesehatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa setiap kebenaran firman yang sudah kami renungkan, yang kami baca hari ini Tuhan, jadi kekuatan, jadi rema buat hidup kami. Ajar setiap kami untuk mengerti bahwa persembahan yang benar di hadapan Tuhan adalah bagaimana kami, hati kami, hidup kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, apa yang kami miliki itu sama sekali tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan buat setiap kami. Oleh sebab itu mulai hari ini kami mau belajar memberi yang terbaik buat Tuhan. Kami mau belajar mempersembahkan hidup kami seutuhnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan Tuhan. Kami percaya ada Roh Kudus yang senantiasa menguatkan setiap kami, yang menolong setiap kami, yang selalu memberikan penghiburan buat setiap kami ketika kami merasa lemah. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah bersama dengan kami dalam program Morning Spirit hari ini. Sampai jumpa lagi dalam program Morning Spirit berikutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati.